Baiklah, saya akan melanjutkan ceramahnya kembali, bahwa ceramah saya untuk pada hari ini, inilah semua induk dari ceramah saya. Atas kehendak dan kuasanya dari Allah, di sini saya memberitahukan kepada umat manusia sedunia, bukan se-Indonesia saja, sedunia, bahwa kebenaran telah datang dari Allah ke muka bumi ini melalui perantaraan dari hambanya, yaitu dari negara Indonesia. Yang menyampaikan ceramah ini kepada umat manusia sedunia hanyalah saya. Untuk itu di sini saya menghimbau kepada seluruh umat manusia sedunia bahwa kebenaran telah muncul dari Allah di muka bumi ini. Baiklah, saya akan memulai ceramahnya. Di sini nanti akan saya sampaikan kepada umat manusia sedunia. Untuk ceramahnya, yaitu saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramahnya kepada seluruh umat manusia sedunia. Penyampaiannya adalah bahwa Allah telah memerintahkan saya secara langsung untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia sedunia. Maka dengan adanya tugas dari Allah kepada saya, sehingga saya mendapat perintah dari Allah agar saya meninggalkan daerah Kerinci, Pelalawan Riau untuk berhijrah ke daerah Padang Bolak, Paluta, Sumatera Utara. Karena di daerah Padang Bolak inilah perangai-perangai manusia-manusianya urutan nomor 1 sebagai sarangnya kemungkaran di seluruh Kepulauan Nusantara. Sehingga Allah pun menempatkan saya di Padang Bolak, Paluta, sesuai dengan ketentuan dari Allah. Di setiap munculnya kemungkaran, kebenaran selalu akan merintanginya. Jadi sayalah satu-satunya umat manusia sedunia yang terpilih oleh Allah untuk merintangi kemungkaran dan menegakkan kebenaran di bumi ciptaan Allah ini. Maka dengan adanya perintah dari Allah kepada saya, sehingga Allah menyampaikan kalimatnya kepada saya melalui malaikatnya. Ucapnya yaitu, tanah Padang Bolak akan menjadi subur. Inilah ucapan dari malaikatnya yang disampaikan kepada saya. Seperti inilah yang diucapkan oleh malaikatnya, yang disampaikan kepada saya. Jadi maksud dari ucapan malaikatnya ini yaitu, dahulunya tanah Padang Bolak sangatlah tandus karena ditanduskan oleh Allah. Sehingga manusia-manusianya di Padang Bolak pada saat itu hidupnya sangat sengsara dan sangat menderita. Tetapi semenjak tanah Padang Bolak telah disuburkan oleh Allah, apakah manusia-manusianya se-Padang Bolak Paluta tahu berucap syukur kepada Allah? Ternyata manusia-manusianya se-Padang Bolak Paluta, mereka tidak akan mengetahui mengucapkan syukurnya kepada Allah. Karena sesuai dengan asal-usul kejadian manusia-manusianya di Padang Bolak keseluruhan, asal-usul nenek moyang manusia-manusianya se-Padang Bolak Paluta, yaitu dari manusia bodat atau manusia monyet. Bodat artinya nyomet. Maksud saya, salah ucap. Maksud saya
bodat artinya monyet. Sehingga peninggalan terhadap sifat-sifat dan kelakuan dari manusia-manusia bodatnya inilah akan turun-temurun mengalir melalui peredaran darah dari diri manusia bodatnya di dalam tubuh orang-orang sepadang bolak. Sehingga sifat-sifat dan perangai manusia-manusianya sepadang bolak Paluta 100% masih berperangai bodat. Jadi perbedaan orang-orang sepadang bolak dengan bodat hanya ada dua perbedaannya. Perbedaan mereka dengan bodat yaitu bentuk tubuhnya dan perbedaan bahasanya. Ini saja perbedaan orang-orang padang bolak dengan bodat. Namun adat kebiasaan manusia-manusianya sepadang bolak sama seperti perangai bodat. Fakta membuktikan. Fakta yang pertama yaitu gut-gut padang bolak. Inilah fakta membuktikan bahwa gut-gut padang bolak ini. Ini fakta yang pertama, gut-gut padang bolak. Yang dikatakan gut-gut yaitu kelakuannya selalu menyusahkan orang lain. Inilah gut-gut ini peninggalan dari sifat-sifat bodatnya. Fakta seperti ini memiliki perangai dengki serta berkelakuan hianat terhadap orang lain. Seperti inilah sifat-sifat gut-gut padang bolak. Fakta yang kedua yaitu manusia-manusianya sepadang bolak. Mereka dijuluki dengan sebutan jantan padang bolak. Yang dikatakan jantan padang bolak yaitu orang-orang di padang bolak. Sama seperti hewan. Mereka selalu gemar berkelahi. Dan ciri khas mereka selalu hidup marsiogaran, mate marsipadiaran. Yang artinya hidup selalu berkelahi, mati biarkan saja. Dan fakta yang ketiga yaitu manusia-manusianya sepadang bolak Paluta. Mereka sama sekali tidak ada memiliki sopan terhadap ucapannya. Sehari-harinya selalu menyebut-nyebut terhadap kemaluan emaknya sendiri. Terhadap kemaluan emaknya sendiri. Ini orang-orang padang bolak. Mereka selalu menyebut-nyebutnya. Inilah ciri khas orang-orang padang bolak. Tidak ada memiliki sopan. Dan menyebut-nyebut terhadap kemaluan emak orang lain. Jadi sebutan mereka sehari-harinya yaitu maaf. Ini maaf. Saya menyampaikan peraturan ajaran-ajaran Islam terhadap manusianya. Sebutan mereka sehari-harinya udah terbiasa. Maaf. Bujangina dan bujanginamu. Seperti inilah sebutan orang-orang sepadang bolak sehari-harinya. Jadi perangai seperti ini sama seperti perangai bodat. Dan perangai bodatnya inilah yang diwarisi turun-temurun oleh orang-orang sepadang bolak. Jadi sebutan seperti ini sudah menjadi tradisi dan ulam bagi orang-orang sepadang bolak. Jadi dari mana kamu sekalian manusia-manusianya sepadang bolak Paluta beragama Islam? Kalau seperti ini kelakuan kamu, dari mana? Tidak ada ajaran-ajaran Islam seperti yang kamu perbuat. Sedangkan ajaran-ajaran Islam tidak pernah mengajarkan seperti yang kamu perbuat. Dan kelakuan kamu sekalian bukanlah ada memiliki ajaran-ajaran Islam. Sehingga Allah menempatkan saya di padang bolak agar saya mengetahui kelakuan dan sifat-sifat kamu sekalian.
Sedangkan Allah tidak menyukai perkataan yang kotor-kotor. Jadi manusia-manusianya sepadang bola telah melanggar isinya kitab suci Al-Quran, yaitu di surah An-Nisa di ayat 148. Jadi apabila orang-orang sepadang bolak tidak mampu mengikuti sebagaimana manusia yang seutuhnya, kalau di suatu saat nanti, maka jadilah kamu sekalian seperti nama surah Al-An'am, yaitu binatang ternak. Jadi dari mana manusia-manusianya sepadang bolak mengetahui tentang kekuasaan dari Allah, sedangkan perangai-perangai kamu sekalian sama seperti perangai bodat. Johirnya saja kita melihat orang-orang sepadang bolak manusia, tetapi di dalam hati mereka yang ada hanyalah sifat-sifat good-goodnya. Masih banyak lagi, bukan sifat good-good saja. Dan begitu juga perangai dan sifat-sifat orang-orang sepadang bolak terhadap orang lain. Ini terhadap orang lain. Ini mari kita buktikan sifat-sifat orang padang bolak terhadap orang lain yang tidak satu nenek moyang dengan mereka dan tidak satu aliran darah dengan mereka. Ini mari kita lihat, saya lanjutkan penjabarannya. Sifat orang-orang padang bolak terhadap orang lain yang tidak satu nenek moyang dengan mereka. Maksudnya yang tidak satu aliran darah dengan mereka, seperti orang-orang luar daerah dari daerah padang bolak. Tentu sekali orang-orang luar daerah tersebut akan sangat susah sekali untuk berbaur dengan orang-orang sepadang bolak. Dan selalu akan ada perbedaannya. Ini perbedaannya darah membuktikan. Mengapa demikian? Karena disebabkan adanya perbedaan aliran darah di dalam tubuh masing-masing. Sehingga orang-orang sepadang bolak tidak akan ada semangatnya untuk berbaur dengan orang lain. Darah membuktikan. Darah adalah sifat. Sistem seperti ini sudah mendarah daging di tubuh orang-orang sepadang bolak. Dan sifat-sifat dari darah bodatnya inilah akan turun-temurun melalui peredaran darah terhadap keturunannya masing-masing. Sehingga perangai-perangai manusia-manusianya sepadang bolak paluta bukanlah berperangai umat Islam. Karena sesuai dengan kelakuan kamu sekalian bukanlah ada memiliki ajaran-ajaran Islam. Bukan syahadat saja menjadi Islam. Syahadat itu adalah tangga untuk memasuki agama Islam. Sesudah masuk di agama Islam, silahkan perangai-perangai ajaran Islam. Yang kamu perbuat di padang bolak bukanlah beragama Islam. Sedangkan keislaman kamu sekalian hanyalah dalam keadaan terpaksa. Keislaman padang bolak sebenarnya dalam keadaan terpaksa. Mengapa saya katakan terpaksa? Karena disebabkan kalah dari peperangan atas penaklukan dari Raja Minang yang beragama Islam dari Pasaman, Sumatera Barat. Sehingga disebutlah Gunung Tua Padang Lawas, yang terjemahannya dari Padang Laweh. Ucapan ini peninggalan dari Raja Minang dan diterjemahkan ke dalam bahasa orang-orang Gunung Tua. Namanya menjadi Padang Bolak atau Padang Bodat. Mengapa disebut Padang Bolak menjadi Padang Bodat? Karena penguasa pertama seluruh jajaran wilayah Padang Bolak, yaitu dari manusia bodatnya. Sehingga disebutlah Padang Bolak menjadi Padang Bodat. Sedangkan adanya nama Gunung Tua, nama ini diambil dari sebutan, yaitu nama gunungnya di Sitabola, dan nama tuanya, nama ini diambil dari sebutan, yaitu nenek moyang pertama orang-orang sepadang bolak paluta. Dan dialah nenek moyang yang paling tertua dan asal usulnya dari manusia bodat yang menghuni pertama gunungnya di Sitabola. Seperti inilah asal usulnya adanya nama Gunung Tua. Jadi orang-orang sepadang bolak keseluruhan, ternyata keislaman kamu sekalian hanyalah masih semalam sore. Pantaslah tradisi-tradisi kamu sekalian bukanlah ada memiliki ajaran-ajaran Islam. Fakta membuktikan dengan adanya Candi Bahal Portibi. Sudah jelaskan, faktanya seperti inilah rahasia dari Allah yang diberitahukan kepada saya tentang asal usulnya kejadian manusia-manusianya sepadang bolak paluta Sumatera Utara.
Saya hanyalah sebagai perantara dari Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan kepada manusia-manusianya sepadang bola paluta, agar kamu sekalian mengetahui tentang asal-usul kejadianmu, yaitu dari keturunan manusia bodat. Begitu juga fakta keturunan manusia bodatnya urutan pertama. Para keturunan dari manusia bodatnya terhadap raja-rajanya di padang bolak, sepadang bolak, serta Hamoraon sepadang bolak paluta. Yang urutan pertama yang paling dihargai dari keturunan manusia bodatnya di padang bolak, yaitu pertama bupatinya serta pemangku adat dan hatobangonnya. Maksudnya raja-raja adatnya. Sesungguhnya kamu sekalian, manusia-manusianya sepadang bolak paluta, sungguh hinanya kamu sekalian. Tetapi kamu sekalian tidak akan menyadarinya bahwa kamu sekalian adalah keturunan dari manusia nyomet. Menurut saya terangkat ke permukaan, insya Allah saya akan menjelaskannya sejelas-jelasnya sampai ke akar-akarnya tentang asal-usulnya bangsa manusia dari jin dan bangsa manusia dari Nabi Adam di kitab suci Al-Quran. Sekian ceramahnya tentang manusia bodat. Untuk ceramah selanjutnya, penyampaian terhadap ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini. Para ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini, ternyata kamu sekalian tak ubahnya seperti berperangai binatang. Fakta membuktikan terhadap kelakuan-kelakuan kamu sekalian. Faktanya yaitu di setiap ulama-ulama dan pemerintah mendata dan menyurati rakyat di seluruh negeri ini. Kamu sekalian selalu mencantumkan dan menyebut dengan perkataan kawin terhadap manusia. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menjelaskan kepada ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini agar kamu sekalian bisa untuk berakhlak layaknya sebagai manusia, bukan berperangai hewan. Jadi selama ini ulama dan pemerintah tak ubahnya seperti berperangai hewan. Jadi di sini saya menjelaskan kepada ulama-ulama dan pemerintah, janganlah kamu seperti berperangai hewan. Makanya saya menjelaskannya kepada kamu sekalian. Tetapi penjelasannya ini terhadap kamu sekalian harus langsung-langsung saja, agar ulama-ulama dan pemerintah dapat mengetahuinya. Mengapa penjelasannya harus langsung saja? Karena ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini johirnya saja kita melihat mereka manusia, tetapi bodohnya sama dengan hewan. Bahkan mendingan lagi hewan daripada kamu sekalian. Jadi saya tidak perlu basa-basi terhadap ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini. Karena akhlak kamu sekalian sudah sama dengan hewan. Baiklah, penjelasannya sebagai berikut. Yang disebut dengan perkataan kawin. Maaf, saya menyampaikan ini agar umat manusia, terutama umat Islam, mengetahui perkataan orang-orang Islam. Saya menjabarkan walaupun menyebut yang kotor-kotor, tetapi saya menjabarkan agar mengetahui seluruh umat Islam, terutama umumnya umat manusia se-Indonesia.
yang disebut dengan perkataan kawin maaf, yaitu bersetubuh atau mengentot. Ini ulama-ulama sudah dengan pemerintah sama dengan hewan. Sehingga saya menjabarkannya harus spontan ataupun belak-belakan. Karena susah menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran kalau orang yang bodoh. Para ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini sangat bodoh. Jadi harus penjabarannya spontan. Maaf, ini saya ucapkan secara langsung karena ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini sangatlah bodoh. Lebih bodoh daripada hewan. Sehingga penjabaran saya harus spontan. Belak-belakan saja. Tanpa penjelasan seperti ini, ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini tidak akan dapat mengetahuinya apa perbedaan kawin dengan nikah. Dengan kebodohan ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini, mereka tak ubahnya bagaikan hewan, sehingga penjelasannya harus langsung saja. Jadi perkataan kawin ini hanya ditujukan kepada hewan, bukan kepada manusia, karena manusia bukanlah hewan. Sedangkan perkataan nikah ini hanya ditujukan kepada manusia, bukan kepada hewan, karena hewan bukanlah manusia. Jadi perkataan nikah ini hanya ditujukan kepada manusia, yaitu berperaturan dan berakhlak layaknya sebagai manusia untuk menjadi sebagai sang suami dan untuk menjadi sebagai sang istri. Inilah perkataan nikah terhadap manusia. Jadi ucapan kawin dan ucapan nikah sangat jauh bedanya. Karena perkataan kawin ini ditujukan kepada hewan. Sedangkan perkataan nikah ini ditujukan kepada manusia. Sudah jelaskan bahwa ulama-ulama dan pemerintah di negeri ini bukanlah berakhlak. Bentuknya saja mereka manusia, tetapi kebodohannya sama dengan hewan atau binatang. Sekian atas ceramahnya tentang manusia yang bodoh di negeri ini. Lihat perangai Joko Widodo. Kita lihat perangai Joko Widodo, bagaimana hati nuraninya yang ada di dalam hatinya, seperti itulah johirnya pembawaan badannya. Mudahkan melihat jiwa seseorang. Kalau kamu dapat mengetahui jiwa Jokowi, lihat dari hati. Hati adalah pengendali badan. Inilah melihat jiwa Jokowi. Lihat gerak-geriknya, seperti itulah sifat yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau Presiden Jokowi kita lihat memimpin di negeri ini sangat bodoh. Karena nasib membawa dia ke bangku presiden. Sehingga seperti inilah bangsa Indonesia, murad maret. Kalau rakyat Indonesia, saya rasa tidak memahami sifat-sifat Jokowi. 99,9%, minus lagi negara Indonesia akan dijadikannya menjadi negara komunis. Tahu komunis? PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini dari pemerintah Jokowi, induknya dari kejahatan, sehingga disebutlah Presiden Jokowi preman negara. Jadi kalau dari pemimpin Islam yaitu ulama-ulamanya. Siapa itu ulama ya? Maruf Amin. Ini induknya dari umat Islam, kejahatan. Inilah dajjalnya Maruf Amin. Sehingga Maruf Amin mengatakan Al-Quran itu pembuat kejahatan radikal. Lihat, mulai dari ulama pusat sampai ulama kedesaan, semua mulutnya terdiam. Karena ibarat pangkal, ibarat batang mangga. Kalaulah batangnya mangga, tentu daun dan buahnya mangga. Kalau PKI nanti pula Maruf Amin, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, semua ulama sampai ke tingkat daerah ke-RT-an ikut semua ustadz-ustadznya PKI. Jadi Maruf Amin ini sudah menjadi PKI. Semua ustadz-ustadz dan ulama-ulamanya se-Indonesia
99,9% sudah mengarah ke Partai Komunis Indonesia. Begitu di sini saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih mengikuti Nabi Muhammad sebagai nabimu. Tegakkan kebenaran. Jangan ikuti ulama-ulamanya, karena ulama-ulama ini sudah menjadi kafir. Nanti akan saya bacakan di sini. Agar umat Islam di Indonesia mengetahui tentang sepak terjangnya para ulama-ulama tanpa disadari oleh umat Islam. Untuk itu, di sini saya melanjutkan ceramahnya kembali. Pemberitahuan selanjutnya yaitu tentang para imam-imam. Di sini para imam-imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Para imam-imam ini pada masa di zaman kerasulannya Nabi Muhammad, para imam-imam inilah urutan pertama penentang kerasnya Nabi Muhammad. Ini para imam-imam di zaman Nabi Muhammad inilah penentang kerasnya. Tapi tanpa disadari oleh umat Islam. Para imam-imam ini jugalah urutan pertama yang menjadi dajjal-dajjalnya di kalangan umat Islam. Dengan kedajjalan para imam-imam ini, mereka telah membuat perpecahan dengan bermacam-macam golongan terhadap agama Islam. Seperti golongan dari Imam Syafi'i beserta dengan pengikut-pengikutnya. Mereka mempunyai mazhab sendiri. Dan begitu juga golongan dari Imam Hambali beserta dengan pengikut-pengikutnya. Mereka pun mempunyai mazhab sendiri. Tahu mazhab, pahamnya sendiri. Begitu juga golongan dari Imam Maliki beserta pengikut-pengikutnya. Mereka pun mempunyai mazhab sendiri. Dan begitu juga dari golongan Imam Hanafi beserta dengan pengikut-pengikutnya. Mereka pun mempunyai mazhab sendiri. Berarti ini udah 4 mazhab. Udah 4 paham, udah 4 perbedaan aliran. Seperti inilah tingkah laku para imam-imam terhadap Nabi Muhammad. Dan para imam-imam ini telah membuat perpecahan. Dengan bermacam-macam golongan terhadap agama Islam. Sedangkan Nabi Muhammad telah menganjurkan kepada mereka para imam-imam beserta dengan pengikut-pengikutnya agar tidak ada perbedaan pendapat di dalam ajaran-ajaran Islam. Ini yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad kepada pengikut-pengikut para imam-imam ini dan menyampaikan tidak ada perbedaan pendapat di dalam ajaran-ajaran Islam. Seperti ucapan inilah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad kepada umat-umatnya. Jadi di sini saya menyampaikan kepada umat Islam sedunia dari mana ada perbedaan pendapat di dalam ajaran-ajaran Islam. Sedangkan Nabi Muhammad hanyalah satu. Kecuali 2 Nabi Muhammad wajar berbeda-beda pendapat. Ini dari mana perbedaan pendapat? Ulama-ulama yang membuat-buat dan mengkarang-karang pendapat ajaran-ajaran Islam tanpa berpedoman terhadap kitab suci Al-Quran. Sepertinya sifat ulama-ulama tanpa kita sadari mereka telah menjerumuskan umat Islam, umat-umatnya Nabi Muhammad. Mulai dari wafatnya Nabi Muhammad sampai sekarang ini kita sudah terombang-ambing ibarat kapal di atas lautan. Seperti inilah umat Islamnya sedunia diombang-ambing oleh badai dan ombak tanpa kita sadari. Karena ulama-ulama ini ibarat mobil, inilah supirnya. Kemana supir membawa sewanya ya ke situlah sewa mengikutinya. Ibarat seperti ini. Jadi ulama-ulama telah menganjurkan ajaran-ajaran sesatnya terhadap umat Islam. Saya akan lanjutkan.
Seperti inilah tingkah laku para imam-imam terhadap Nabi Muhammad. Membuat perbedaan-perbedaan pendapat. Para imam-imam telah membuat perpecahan dengan bermacam-macam golongan serta paham-paham yang menyesatkan umat Islam. Seperti inilah kedakzalannya para imam-imam terhadap agama Islam di zaman kerasulannya Nabi Muhammad. Sehingga para imam-imam ini telah dicantumkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran sebagai pembuat perpecahan dengan bermacam-macam golongan umat Islam. Inilah rahasia dari Allah yang diberitahukan kepada saya melalui malaikatnya. Tanpa pemberitahuan dari Allah, saya tidak akan mampu berbuat seperti ini di hadapan umat Islam sedunia. Al-Quran akan membuktikan terhadap kedakzalan para imam-imam ini, yaitu ada di surah Al-An'am di ayat 159, yaitu di ayat 159. Bunyinya yaitu innallazina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Inilah bunyinya yang disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya terhadap Nabi Muhammad sewaktu Nabi Muhammad dalam kebingungan terhadap ulah para imam-imam. Sehingga ayat ini didatangkan oleh Allah melalui malaikatnya kepada Nabi Muhammad. Inilah ayatnya. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama Islam. Nah ini. Ini di Al-Quran, memecah belah agama Islam. Imam Syafi'i ini udah 4 mazhab atau 4 golongan. Ini pembuktiannya. Dan mereka menjadi bermacam-macam golongan Islam. Ini di Al-Quran, kalau sudah dicantumkan di dalam isinya kitab suci Al-Quran, awas. Awas. Sedikit pun. Sedikit pun. Apa yang dikatakan sedikit pun? Sedikit pun bukan tanggung jawab Nabi Muhammad terhadap mereka para imam-imam. Jadi Nabi Muhammad sudah melepaskan tanggung jawabnya terhadap para imam-imam yang berempat. Yang dikatakan sedikit pun bukan tanggung jawab Nabi Muhammad terhadap para imam-imam, berarti Nabi Muhammad tidak mengakui para imam-imam sebagai umatnya. Titik. Berarti mereka kafir. Kalau bukan umatnya Nabi Muhammad, siapa lagi kafir? Tanpa disadari oleh umat Islam. Sesungguhnya urusan mereka kepada Allah. Jadi kelak di suatu saat nanti sesudah hisab dibuka, sinilah para imam-imam berurusan kepada Allah. Ini cantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka. Ini Allah akan memberitahukan kepada para imam-imam selama mereka, apa yang telah mereka perbuat selama mereka di dunia ini. Yang mereka perbuat itu memfitnah Nabi Muhammad. Seperti inilah tingkah laku dan kemunafikan para imam-imam terhadap Nabi Muhammad. Sudah jelaskan isinya kitab suci Al-Quran, penyampaian saya terhadap umat Islam. Namun karena ajaran-ajaran dari para imam-imam dilanjutkan oleh para ulama-ulama semenjak kewafatannya Nabi Muhammad sampai sekarang ini, ajaran-ajaran para ulama-ulama sudah menancap sangat dalam
di darah dan di tulang, di tubuh manusia-manusia sekarang. Sehingga penjabarannya sekalipun kebenaran, dia susah untuk melepaskan ulama. Dia tetap mengikuti ulama daripada mengikuti Nabi Muhammad. Susah. Kalau udah ajaran sesat itu tertancap, susah untuk menghilangkannya dari diri kita masing-masing. Jadi para imam-imam inilah urutan tertinggi penentang Allah dan Rasul Muhammad. Mulai dari wafatnya Nabi Muhammad hingga sampai ke akhir zaman. Tidak ada lagi di antara umat manusia sedunia yang sebanding dengan kekafiran para imam-imam ini kepada Allah. Jadi ajaran-ajaran dari para imam-imam inilah yang diteruskan dan diikuti turun-temurun oleh para ulama-ulamanya. Para ulama-ulamanya pun akan menjalankan misi-misinya untuk menyesatkan umat Islam. Tanpa disadari oleh umat Islam, ternyata para ulama-ulamanya telah menjalankan misi-misinya dengan cara perlahan-lahan. Tetapi akan terjadi, lambat laun rencana ulama-ulamanya akan terjadi tanpa disadari oleh umat Islam untuk melenyapkan ajaran-ajaran Islamnya dari Nabi Muhammad. Saya menyampaikan ceramah ini memang tidak bisa lama-lama. Karena saya disadap oleh HP, jadi penyadapan HP terbatas. Paksa saya tulis. Ini pun menjabarkan sudah agak terlalu lama. Sini akan saya jelaskan pondasi utama misi-misi yang akan dijalankan oleh para ulama-ulamanya, yaitu mereka mendirikan pesantren. Inilah pondasi utama para ulama-ulama. Tujuan ulama-ulama didirikannya pesantren hanya untuk menyampaikan pesan yang keren terhadap murid-muridnya. Pesantren artinya pesan menyesatkan. Dan begitu juga pesan yang keren artinya pesan yang menyesatkan. Sedangkan pesan untuk keren artinya pesan untuk menyesatkan. Seperti inilah tujuan ulama-ulama didirikannya pesantren hanya untuk menyesatkan umat Islam. Tanpa disadari oleh umat Islam secara perlahan-lahan, tetapi akan terjadi. Lambat laun rencana ulama-ulamanya akan terjadi untuk melenyapkan ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad. Tanpa disadari oleh umat Islam, ternyata para ulama-ulamanya telah menjalankan misi-misinya, yaitu dimunculkannya kitab kuning. Kitab kuning ini buatan ulama-ulama sendiri. Para ulama-ulamanya telah menjadikan kitab kuning sebagai tandingan kitab suci Al-Quran. Walaupun isinya sama dengan isinya kitab suci Al-Quran, tetapi nama kitabnya sudah berbeda. Ini para ulama-ulama ingin melenyapkan kitab suci Al-Quran tanpa disadari oleh umat Islam. Seperti inilah tujuan para ulama-ulamanya untuk melenyapkan kitab suci Al-Quran dari muka bumi ini. Jadi ribuan cara yang akan mereka lakukan secara tanpa disadari oleh umat Islam untuk melenyapkan ajaran-ajaran Islam. Dengan kedakzalan para ulama-ulamanya, sehingga Allah memerintahkan saya secara langsung untuk memberitahukan kepada umat Islam sedunia tentang kedok para imam-imam dan kedok para ulama-ulamanya terhadap ajaran-ajaran Islam. Saya hanyalah sebagai perantara dari Allah untuk menyampaikan perintahnya kepada umat Islamnya sedunia. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat menyampaikan seruan dan peringatan kepada seluruh umat Islamnya sedunia. Seruan dan peringatannya adalah, ini seruan saya kepada umat Islam sedunia. Terserah, saya hanyalah sebagai perantara. Terserah kamu sekalian mau percaya atau tidak. Tergantung kepada kamu masing-masing. Ini perintah dari Allah. Ini seruan saya kepada umat Islam sedunia. Bagi siapa di antara umat Islam sedunia yang masih mengikuti Nabi Muhammad sebagai nabinya, diharamkan atasnya. Ini peringatan saya kepada umat Islam. Terserah. Bagi yang beruntung silahkan beruntung. Bagi yang merugi silahkan merugi. Ini perintah dari Allah.
Ini perintah dari Allah kepada saya akan menyampaikan kepada seluruh umat Islam sedunia. Ini. Bagi siapa di antara umat Islam sedunia yang masih mengikuti Nabi Muhammad sebagai nabinya, diharamkan atasnya menyentuh kitab kuning. Ini pemberitahuan saya kepada umat Islam sedunia. Keharamannya melebihi dari memakan daging babi. Inilah keharaman menyentuh kitab kuning saja. Dan apalagi untuk membacanya. Ini peringatan saya kepada umat Islam sedunia. Sekalipun isinya sama dengan isinya kitab suci Al-Quran, tetapi nama kitabnya sudah sangat berbeda. Di sini, rencana ulama-ulama ingin menyingkirkan kitab suci Al-Quran dari muka bumi ini. Ini pemberitahuan dari Allah kepada saya, sehingga saya mampu untuk menyampaikannya kepada kamu sekalian. Seperti inilah tingkah laku ulama-ulamanya dengan misi-misinya, yang tanpa disadari oleh umat Islam. Ternyata ulama-ulamanya hanyalah untuk menyesatkan umat melalui pesan yang tren, yaitu pesan yang menyesatkan terhadap murid-muridnya, umumnya terhadap umat Islam. Seperti inilah seruan dan peringatan saya kepada umat Islamnya sedunia. Tetapi apabila seruan dan peringatan saya ini tidak kamu hiraukan, kelak di yaumil hisab nanti, kamu sekalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kamu sekalian kepada Allah. Ini seruan saya. Jadikanlah kitab suci Al-Quran sebagai pedoman, agar kamu mengetahui zaman para nabi-nabi. Ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Ada yang mengikuti kebenaran, ada yang mengikuti kejahatan. Di sini. Karena seruan dan peringatan saya ini atas perintah dari Allah. Disebabkan karena para ulamanya telah melampaui batas kepada kekafirannya kepada Allah. Para ulama-ulamanya telah berani membuat kitab kuning sebagai tandingan kitab suci Al-Quran. Sedangkan kitab kuning ini buatan ulama sendiri. Dan rencana ulama-ulamanya akan melenyapkan kitab suci Al-Quran dan akan menggantikannya dengan kitab kuning tanpa kita sadari. Seperti inilah tingkah laku para ulama-ulamanya. Mereka telah berani menganggap remeh terhadap kitab suci Al-Quran. Berarti ulama-ulamanya telah nyata-nyata berani menentang Allah dan Rasul Muhammad. Sebagai buktinya, lihat Maruf Amin, ketua ulama Indonesia dan sekaligus menjadi wapres wakil presiden. Lihat. Ini pembuktiannya, ciri-ciri agar ulama-ulama bergerak dengan para pesantrennya memusnahkan umat Islam sedunia. Ini Maruf Amin, ketua ulama sekaligus wapres ulama dan pemerintah, bahu-membahu menciptakan maksiat, kejahatan, kemungkaran. Lihat apa ada, mulai dari ustudnya atau ustadznya, semua mengikuti. Karena dari pusat, batang ibarat mangga, ini batang Maruf Amin. Jadi semua ulama-ulamanya, mulai dari ustadz-ustadznya, mengikuti Maruf Amin menjadi kafir. Lihat, apa ada satupun yang memprotes Maruf Amin? Seorang ketua ulama mengatakan, pembesar ulama mengatakan, Al-Quran pembuat kejahatan ini. Ini ciri-cirinya. Bahwa para ulama-ulama adalah musuh dalam selimut. Munafikun, jadilah kamu munafik. Memang betul kamu munafik, musuh dalam selimut, tanpa disadari oleh umat Islam. Mengapa saya tahu? Karena Allah mengetahui kepada saya. Karena Allah menyampaikannya kepada saya. Bahwa ulama-ulama sebagai penyesat umat Islam, penjabarannya sebagai berikut. Ini ada kata ulama, ini kata ulama. Ini kata ulama. Ini pembuktiannya. Banyak ajaran-ajaran ulama tanpa kita sadari, tanpa pemberitahuan dari Allah, kita tidak akan menyadari. Ini para ulama-ulama
mengkarang-karang ajaran Islam, membuat-buat ajaran Islam dengan sesuka hatinya tanpa berpedoman kepada Al-Quran. Akibatnya seperti ini. Ini pembuktian. Bahwa ulama-ulama sebagai penyesat umat Islam. Penjabarannya sebagai berikut. Ini kata ulama. Ini kata ulama. Kata ulama, siksa kubur itu ada ini pembuktiannya. Tetapi kalau manusianya yang matinya dimakan buaya, dan begitu juga manusianya yang matinya tenggelam di lautan. Sementara mereka matinya bukan yang dikubur. Siksa apa namanya terhadap mereka? Dan mengapa siksa kubur saja yang ada? Tidak akan sanggup ulama sedunia menjawabnya ini. Mengapa? Karena ajaran-ajaran mereka bukan yang datangnya dari Allah, yang dikarang-karang tanpa berpedoman dari Al-Quran. Sehingga para ulama-ulama tidak akan mampu untuk menjawabnya. Ini para ulama-ulama. Inilah rahasia dari Allah yang diberitahukan kepada saya, dan tidak akan ada satu orang pun umat manusia sedunia ini yang dapat mengetahui rahasia seperti ini tanpa pemberitahuan dari Allah kepadanya. Maka dengan adanya pemberitahuan rahasia dari Allah kepada saya, sehingga misi-misi kejahatan yang dilakukan oleh ulama-ulamanya terhadap ajaran Islam akhirnya dapat diketahui. Ternyata ulama-ulamanya sebagai munafiknya di kalangan umat Islam. Seperti yang saya sampaikan inilah misi-misi para ulama-ulamanya melalui pesan yang tren dengan ajaran-ajaran sesatnya yang tanpa disadari oleh umat Islam. Para ulama-ulamanya telah menyampaikan ajaran-ajaran sesatnya untuk mengelabui umat Islam, seperti kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini kedok ulama-ulama. Tidak akan ada muncul Imam Mahdi sampai ke akhir zaman. Inilah kedok ulama-ulama. Mengapa? Karena mereka, perbuatan-perbuatan mereka telah mengetahui perbuatan mereka salah kepada Allah. Sehingga di suatu saat kelak akan muncul kebenaran. Nah, ini teori ulama-ulama. Seandainya muncul kebenaran tanpa bernamakan Imam Mahdi, orang tidak akan percaya. Ini teori Imam Mahdi. Tidak akan ada muncul Imam Mahdi. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran dari ulama-ulamanya yang menyesatkan umat Islam, yang tidak sempat saya sampaikan di ceramah ini. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan kembali seruan dan peringatannya kepada umat Islam sedunia. Seruan dan peringatan ini atas perintah dari Allah yang disampaikan kepada saya. Seruan dan peringatannya adalah, jangan ada lagi umat Islamnya sedunia yang mengikuti ajaran-ajaran dari ulama-ulamanya. Karena ulama-ulamanya telah nyata-nyata kekafirannya kepada Allah. Wahai umat Islamnya sedunia, jangan diikuti ulama-ulamanya dan jauhilah mereka agar kamu sekalian mendapat rahmat dari Allah. Wahai umat Islamnya sedunia, jangan diikuti ulama-ulamanya, karena ulama-ulamanya tidak akan sanggup untuk menolongmu kelak di yaumil hisab nanti. Seandainya para ulama-ulamanya sedunia bersatu untuk menolongmu kelak di yaumil hisab, mereka tidak akan mampu untuk menolongmu. Hanya Nabi Muhammad lah yang sanggup untuk menolongmu kelak di yaumil hisab nanti. Jadi jangan lagi diikuti ulama-ulamanya. Apabila seruan dan peringatan saya ini sudah sampai kepada siapa saja di antara umat Islam sedunia yang telah mengetahui seruan dan ceramah saya ini, tetapi kamu sekalian tidak mengindahkannya, berarti kamu sekalian tidak percaya bahwa Allah kuasa. Tetapi apabila umat Islamnya sedunia tidak percaya bahwa Allah kuasa, berarti kamu sekalian tidak akan mau menolong Nabi Muhammad, dan kamu sekalian tidak akan mau menolong kitab suci Al-Quran atas kehancuran dari ulama-ulama, dan kamu sekalian tidak akan mau menolong ceramah saya ini. Karena ceramah saya perintah dari Allah, berarti kamu
tidak akan mau menolong perintah dari Allah. Bahkan kamu sekalian tidak akan mau menolong agama Islam dari kehancuran atas tingkah laku para imam-imam yang dilanjutkan oleh para ulama-ulamanya untuk melenyapkan agama Islam dari muka bumi ini. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyerukan kembali terhadap umat Islamnya sedunia. Seruannya yaitu, apabila kamu sekalian umat Islamnya sedunia tidak mengindahkan dan tidak menghiraukan seruan dan peringatan saya ini, maka sia-sialah semua amalan-amalan yang telah kamu perbuat selama hidupmu di dunia ini. Maka jadi kafirlah kamu semuanya. Saya menyeru dan memberi peringatan kepada kamu sekalian umat Islamnya sedunia. Ini adalah atas perintah dari Allah yang disampaikan kepada saya. Wahai umat Islamnya sedunia, sayangilah dirimu, siapa lagi yang menyayangi kamu kalau bukan kamu sendiri. Bagi siapa yang menghina saya selama menyampaikan ceramah, kelak di yaumil hisab nanti, kamu sekalian akan mempertanggungjawabkan hinaanmu itu kepada Allah. Karena yang kamu hina itu adalah Allah. Dan saya hanyalah sebagai perantara dari Allah untuk menyampaikan perintahnya. Inilah seruan saya kepada umat Islamnya sedunia. Apabila seruan saya tidak kamu indahkan, tugas saya hanyalah menyampaikan. Hanya itu saja. Kalau kamu sekalian umat Islamnya sedunia mengikuti atau tidak mengikuti, terserah keyakinan masing-masing. Tapi jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Mana yang hak dan mana yang batil. Mana perkataan yang benar, mana perkataan yang salah. Kalau perkataan saya salah, sudah semalam sore saya diciduk oleh aparat pemerintah di negeri ini. Lihat, para pendakwah-pendakwah, karena yang disampaikan mereka sekalipun kebenaran, kalau tidak langsung dari Allah, semua disikat oleh Jokowi. Tetapi kalau kebenaran langsung dari Allah, hukum negara akan menjadi lumpuh. Jadi seandainya ceramah saya terangkat ke permukaan, ulama-ulama dan pemerintah akan membuat tipu daya kepada saya. Tidak akan lebih kuat tipu daya mereka daripada tipu daya Allah. Sekian ceramahnya. Saya tidak mengucapkan salam kepada umat manusia sedunia karena kamu sekalian belum beragama Islam satupun. Belum ada satupun umat-umatnya Nabi Muhammad yang menyesatkan umat Islamnya sedunia, ia para imam-imam dan dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Seperti itu ceramah saya tadi yang saya sampaikan. Bagi siapa yang menyentuh kitab kuning, sudah saya jelaskan tadi. Dan bagi siapa mengikuti para ulama-ulama, sudah saya seru tadi. Jadi saya melepaskan kamu sekalian bagi siapa yang tidak mengikuti kebenaran.